Hai Sagittarius, sorry banget ini telat. Jadi ceritanya gini, aku tuh sebenarnya bikin video ini sehari sebelum syuting satu film pendek. Terus habis itu keterusan di bulan Januari, Februari, Maret, April aku syuting film pendek terus. Jadi kayak ini kayak dalam 4 bulan terakhir tuh aku udah syuting film pendek 4 kali. Jadi makanya ini agak tertunda gitu. Cuman nggak apa-apa sih menurut aku. Soalnya gini, aku tuh percaya sama sesuatu yang dinamakan divine timing. Jadi kayak sesuatu akan datang ke kita di saat yang tepat. Jadi kan sekarang channel aku sih nggak gede-gede banget ya, tapi kan punya beberapa subscriber dan aku kayak ngerasa siapapun Sagittarius yang menemukan video ini berarti memang dia harusnya menemukan video ini di bulan April, ngerti gak sih? Jadi kayak buat yang memang ditakdirkan gak ya, jadi kayak ibaratnya tuh kalau misalnya emang ditakdirkan untuk dapat reading di tahun 2024-nya di bulan Januari, ya akan datang ya akan dapat di bulan Januari. Tapi kalau misalnya memang tanda kutip ditakdirkan untuk melihatnya di bulan April, ya akan dapatnya di bulan April gitu. Jadi kadang-kadang tuh, jadi pada dasarnya sih aku percayanya tuh sesuatu akan datang ketika sudah waktunya gitu. Jadi mungkin ini juga energinya juga yang ketangkep untuk bulan April sampai Desember 2024 kali ya. Jadi mungkin kalian tuh harusnya memang menjalani 3 bulan pertama tuh dengan dirasakan sendiri aja, habis itu baru dapat kayak semacam arahan gitu mungkin ya. Jadi ini kartu pertama yang keluar kan Jupiter, tapi sebelumnya keluar juga Saturnus, dan Saturnus itu kan kartu tanggung jawab ya. Jadi aku ngelihat di sini akan ada keberuntungan, tapi keberuntungannya itu datang dengan tanggung jawab. Ya iyalah ya, ketika kita dikasih hadiah, misalnya kalian dibeliin mobil gitu ya, mobilnya itu kan juga datang dengan kewajiban bayar pajak kan. Jadi yang namanya semua keberuntungan itu akan datang dengan tanggung jawab. Jarang sih orang dapat sesuatu yang besar. Kalau Jupiter itu kan planet yang apa-apa tuh besar gitu loh. Jadi kayak Jupiter tuh bukan tipe kado yang isinya kecil gitu. Jupiter adalah biasanya dia kado yang besar gitu. Jadi dengan datangnya keberuntungan ini, kamu juga harus kayak menyikapinya dengan tanggung jawab. Misalnya gini, kamu naik jabatan, itu tanggung jawab kan. Ya walaupun gajinya tambah gede, itu tanggung jawabnya juga tambah gede. Punya subscriber makin banyak, itu juga tanggung jawab, karena siapa tahu ternyata subscriber kamu ada yang di bawah umur. Jadi kalian kayak harus jaga mulut, terus kayak harus menjadi contoh yang baik gitu kan. Nah di sini Jupiter itu dia dijelaskan, bentar aku baca. Abundance, mindset, generous, tuh kan generous. Jadi dengan meningkatnya keberuntungan kamu, rezeki kamu juga harus semakin rajin berbagi gitu loh. Bisa jadi kalian tuh bisnisnya berkembang dan kalian tuh sekarang punya tanggung jawab untuk nge-hire orang. Jadi kalian sekarang udah punya pegawai, jadi kalian sekarang bertanggung jawab atas gaji orang. Nggak tahu ya kalian segitunya juga atau enggak atau gimana, tapi di sini juga jangan terjerumus toxic positivity. Jadi toxic positivity itu kayak yang apa-apa tuh harus positif terus gitu. Emang sih kita harus bersyukur gitu, kita harus bersyukur, terus juga kita tuh kayak harus selalu semangat. Tapi ketika kita merasa wah ini beban ya gitu, ya nggak apa-apa gitu loh. Kita harus berani juga minta tolong ke orang. Sekali lagi ada beberapa dari Sagittarius yang dengerin reading ini yang akan berujung harus mulai terbuka dan minta bantuan orang gitu. Jadi bisa jadi minta bantuan orang itu dengan ngegaji orang gitu. Jadi kalian kayaknya bakal butuh tenaga dari
apa ya, sumber daya manusia gitu kan. Jadi bisa jadi begitu juga, tapi tentu saja ini datang dengan tanggung jawab. Di sini si Saturnus itu dia bilang able to set healthy personal boundaries, disciplined and hardworking, committed and responsible. Jadi kayak mungkin tanggung jawab itu akan bikin kalian agak gondok karena kayak misalnya harus mikirin uh, apa ya, kesejahteraan orang lain, terus harus mikirin orang lain gimana. Pokoknya kayak mungkin agak kewalahan juga. Terus di sini juga ada death card dalam keadaan terbalik. Death card itu bisa berarti ada urusan yang belum beres, bisa juga berarti Scorpio atau rumah ke-8. Jadi kayak mungkin kalian masih belum terbiasa ngehandle uang dalam jumlah banyak, atau bisa juga belum terbiasa kayak ngurusin hal-hal seperti asuransi atau perpajakan gitu. Jadi kayak mungkin tahun ini adalah tahun dimana kalian belajar mengenai tanggung jawab finansial gitu. Jadi kayak mungkin akan merasa ribet, dan bisa juga untuk urusan percintaan mungkin ada mantan yang balik atau mantan yang nggak bisa move on, terus kayak ngikutin kalian terus, stalking gitu orang-orang dari masa lalu. Bisa juga ini orang dari masa lalunya misalnya kolega kerja dari masa lalu atau bos kalian dari masa lalu tiba-tiba datang lagi kayak nyesel udah memberhentikan kalian, terus nyariin kalian, kamu kemana, ternyata mungkin dia nyesel udah PHK kamu, atau temen yang dulu memperlakukan kamu dengan gak benar tiba-tiba tuh sekarang kayak nyesel, kayak kayak nggak ada yang ngajakin dia jalan lagi karena mungkin selama ini yang bisa mentolerir dia hanya kamu gitu. Nggak tahu ya, atau kamu justru yang susah move on dari orang lain gitu. Kalau misalnya kamu yang susah move on dari orang lain, di sini sarannya kalian move on aja sih, karena dengan kalian kayak nyangkut di energinya sesuatu yang dari masa lalu ini, yang hal yang belum kalian bisa move on dari hal ini gitu ya, itu kayaknya akan kayak apa ya, kayak menghalang-halangi kamu untuk mencapai keberuntungan besar ini gitu. Jadi kayak di sini di satu sisi mungkin kalian sukses, terus ada orang dari masa lalu yang tiba-tiba ngeliat, wah sekarang dia sukses, terus kayak nyesel mutusin kamu, atau bisnis partner kamu dulu kayak nggak sabaran sama kamu, tapi sekarang ngeliat kamu sukses sendiri, tiba-tiba dia pengen balik lagi ke kehidupan kamu karena kayak pengen menikmati sukses itu bareng, padahal dia dulu nggak mau berjuang bareng. Itu bisa juga. Atau bisa juga kayak temen yang dulu tuh kayak cuman niat manfaatin kamu, kayak cuman minta diantar kemana-mana, cuman minta ditraktir ini itu, terus kalian kayak agak males gitu. Sekarang ngeliat kalian makin sukses, kayak tiba-tiba muncul lagi, apa kabar gitu. Itu bisa juga gitu. Apalagi di sini juga ada si Six of Cups. Ini loh yang kucing warna hitam dengan bunga-bunga ini kan dia 6 ya, dia 6 hati itu Six of Cups. Jadi orang dari masa lalu, bisa jadi ini orang yang udah kenal kamu dari kecil, tiba-tiba dia muncul lagi ke dalam kehidupan kamu. Itu mungkin perlu diwaspadai. Tapi mungkin juga kalian kayak nolaknya atau move onnya atau pergi dari orang ininya mungkin bisa diperhalus kali ya, karena aku ngeliat orang ini kayaknya egonya gede, karena ini kan ada si King of Wands gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memang harus nolak orang dari masa lalu, tolaklah dengan halus gitu. Atau mungkin juga nolaknya tuh kayak nolak nggak nolak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak misalnya dia ngajak jalan, oke, mungkin lain kali, sekarang lagi sibuk, mungkin besok gitu aja sih. Karena aku ngeliat orang ini mungkin niatnya nggak bener juga gitu loh. Kayak maksudnya tuh kayak dia pengen balik ke dalam kehidupan kamu tuh, niatnya mungkin cuma pengen manfaatin gitu. Terus apa ya, kalau kamu yang belum bisa move on dari si mantan atau si temen atau si tempat kerja di masa lalu ini, aku saranin kalian lepasin dari orang ini, karena di sini kan tadi ada Saturnus ya. Jadi kadang-kadang Saturnus itu kayak
bisa jadi beban. Jadi daripada kamu dibebankan oleh sesuatu yang dari masa lalu ini, kayaknya di tahun 2024 ini kalian harus benar-benar ngebebasin diri dari hal ini, karena ini satu-satunya hal yang menghalangi diri kamu untuk mencapai keberuntungan Jupiter itu gitu. Jadi kayak secara energetik kamu harus ngebersihin diri kamu dari hal-hal dari masa lalu ini. Mungkin di tahun 2024 ini sebenarnya sejak Januari kamu tuh emang udah harusnya lepas dari si energi yang narik kamu ini gitu kan, yang menghalang-halangi kamu maju ini gitu. Atau misalnya orang ini tiba-tiba balik pas lebaran. Jadi kan sebenarnya reading ini harusnya aku rilis Januari ya, barengan sama rata-rata orang yang bikin reading tahun 2024. Cuman aku terhalang dan kayaknya memang pesan ini harusnya kalian dengerin setelah lebaran, karena lebaran itu kan kita ketemu kembali dengan orang-orang dari masa lalu ya. Dan kayaknya mungkin selama liburan ini, atau ini kan lagi musim Mercury retrograde juga kan, jadi kayak mungkin kalian kembali ketemu dengan elemen dari masa lalu ini, atau misalnya kalian selama masa lebaran ini kalian kayak apa ya, ketemu teman lama atau ketemu ya biasalah ya, kalau lebaran itu kan orang-orang dari masa lalu kita tiba-tiba muncul lagi, ya nggak apa-apa sih, palingan kan juga emang wajib kan kita kayak mohon maaf lahir batin gitu. Cuman kadang-kadang orang-orang dari masa lalu itu setelah mohon maaf lahir batin gitu kayak malah dimanfaatin untuk kayak apa ya, kayak apa sih istilahnya, dipakai untuk modus gitu kan, untuk modus gitu. Jadi kayak mungkin orang-orang ini kayak ngerasa oh gue udah dimaafin gitu, terus dia tiba-tiba kayak pengen kembali masuk ke kehidupan kita, padahal sebenarnya orang ini bukan orang yang baik gitu loh untuk kita. Mungkin dia kayak apa ya, pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita. Mungkin dia kayak dia influence yang buruk, dia ngasih contoh yang buruk, dia kayak ngajakin pergaulan yang nggak bener gitu kan, bisa juga. Jadi di sini diminta hati-hati gitu, apalagi di tahun ini. Di sini kan ada gabungan antara si Raja Tongkat, si King of Wands, sama Jupiter. Itu kan energinya kuat banget ya. Kalian kan fire sign ya, kalian kan Sagittarius. Memang elemennya api, dan di sini kalian jadi rajanya elemen api gitu. Jadi di sini aku ngelihat memang akan ada kesuksesan gitu. Jadi kayak kalau misalnya dari zaman dulu kalian tuh emang sering dimanfaatin orang, waspada aja, tahun ini kalian bakal lebih lagi dikejar-kejar orang-orang tersebut gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kamu nggak bisa move on dari orang-orang yang suka manfaatin kamu ini, energi kamu tuh bakal terkuras untuk orang-orang ini, sehingga kamu tuh kayak nggak bisa fokus sama hal-hal yang bisa bikin kamu sukses gitu. Itu sih diingetin banget, kayak itu kayak warningnya ya. Kalau misalnya kamu pengen pengen fokus kerja, kamu pengen fokus sukses di bisnis kamu pengen sukses di content creation kamu gitu, kamu pengen jadi content creator, kamu pengen ngebangun YouTube, kamu pengen ngebangun TikTok gitu ya. Kalau kamu ngeladenin orang-orang dari masa lalu ini, mereka akan menguras perhatian kamu, atau mereka mungkin bisa juga kayak ngebully kamu, atau kayak apa ya, toxic gitu loh ke kamu. Ngapain sih lu kayak begitu, ngapain sih kayak begini, kayak malah menguras semangat kamu sehingga kamu tuh enggak jadi sukses. Karena kan nggak semua orang di sekitar kita tuh kayak seneng gitu loh ngeliat kita sukses. Bisa jadi dia malah niatnya cuma ngejatuhin mental kamu, sehingga kamu malah nggak jadi melakukan hal yang pengen kamu lakukan ini. Kamu jadi kayak enggak bisa mengejar mimpi kamu karena orang ini kayak ngehalang-halangin kamu gitu loh jatuhnya. Jadi aku saranin jauhin orang-orang dari masa lalu yang toksik, yang memang dari dulu nyemangatin kamu, yang dari dulu kayak suportif sama kamu gitu, yang selalu ngedukung kamu. Oke, kamu tetap sama orang-orang itu gitu. Cuman di sini cuma dibilangin aja hati-hati. Kalau misalnya kamu udah mulai pengen mengejar kesuksesan itu, kamu harus ngejauhin orang-orang yang dulu toksik sama kamu. Itu sih aku udah ya, aku kayak kesannya tuh aku mengulang-ulang
pesan yang sama, tapi sebenarnya itu. Nah di sini juga ada Ludwig van Beethoven kan, wrong note is insignificant, playing without passion is inexcusable. Jadi kamu juga diminta untuk jangan takut salah, jangan takut belajar dari kesalahan orang. Jadi kalau misalnya gini, kamu pengen jadi musisi gitu ya, kamu harus sering-sering nonton kayak dokumenter atau YouTube yang menceritakan kisah hidup musisi-musisi lain gitu. Jadi kamu enggak terjerumus ke masalah-masalah yang sama persis yang pernah dialami orang itu gitu. Jadi kayak supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama aja sih. Tapi kalau misalnya kamu harus belajar dari kesalahan diri kamu sendiri, kamu juga jangan langsung down gitu. Karena di tahun 2024 ini, tahun 2024 itu kan secara numerologi 6 ya. Ya, 6. 6 itu bukan kestabilan ya, tapi keseimbangan. Jadi tahun ini mungkin kamu akan mendapatkan banyak pelajaran hidup gitu. Pelajaran hidup yang datang dengan kesuksesan gitu. Jadi misalnya gini, misalnya YouTube kamu tiba-tiba booming banget nih ya, terus tiba-tiba followers kamu banyak, terus tiba-tiba kamu tuh temen yang dulu tuh nggak pernah ngubungin kamu, tiba-tiba sekarang apa ya, minta minta tolong kayak ayo dong lu promosiin apa tuh website arsitek gua gitu, padahal dulu dia tuh kayak dari dulu tuh sampai sekarang nggak pernah berusaha ngembangin kerjaan dia sendiri, tapi begitu dia ngelihat kamu punya followers banyak, dia tiba-tiba kayak minta di endorse gitu. Nggak apa-apa sih kalau memang dia dari dulu baik sama kamu, tapi kalau misalnya dia dari dulu nggak pernah ngebantuin kamu apa-apa, terus kayak nggak ngedukung, tapi sekarang dia ngelihat celah untuk manfaatin kamu, tiba-tiba manfaatin kamu, tuh hati-hati sih. Terus habis itu listen, destiny is knocking at your door, conduct a symphony in silence. Nah ini penting banget. Jadi kan tadi udah di warning untuk jangan deket-deket sama orang yang ngejatuhin mental kamu, atau dulu misalnya kayak pesimis sama kamu, ngapain sih lu pengen bikin YouTube, ngapain sih lu pengen bikin bisnis, ngapain sih lu pengen pindah kerja, enakan juga di sini padahal gaji kamu tuh nggak pernah naik-naik gitu misalnya di situ. Mendingan kamu tuh nggak usah terlalu cerita sih sama orang, jadi diem-diem aja gitu. Kayak misalnya kamu bikin bisnis ya, yang tahu kamu aja gitu, yang tahu kamu aja, yang cukup kamu aja yang tahu, nggak usah kayak diumbar-umbar sebelum udah sukses gitu. Jadi kayak kerjanya tuh kayak ya nggak apa-apa kamu ngilang aja gitu, kamu ngilang tahu-tahu door gitu, bisnisnya udah jadi. Atau misalnya kamu diem-diem ngilang terus tahu-tahu door gitu, udah tahu-tahu udah punya YouTube gitu, nggak apa-apa sih. Banyak juga orang yang YouTube-nya tuh kayak keluarga, temen, kolega kerjanya tuh nggak tahu dia udah punya YouTube channel, tahu-tahu setelah booming dia justru tahu dari luar, bukan dari kamu sendiri gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Jadi daripada kalian tahu Ain kan, kayak misalnya kalian punya sesuatu yang terjadi yang positif gitu tapi belum kejadian, kamu terlanjur cerita sama temen, itu kayak mungkin karena dia dengki atau gimana gitu ya, dia bisa kayak diem-diem tuh dalam hatinya tuh ngedoain supaya nggak jadi. Aku pernah loh kayak gitu, aku pernah tuh diajakin jadi model NFT. Aku terlanjur cerita ke temen aku, salahnya itu. Terus dia tuh emang tipe orang yang enggak bisa melihat orang seneng gitu loh, ngerti nggak bisa ikut seneng, bisanya tuh kayak malah julid jatuhnya, nggak ngedukung karena dia sendiri enggak pernah semangat ngejar apa yang dia mau gitu loh. Dia tuh apa-apa tuh harus dikasih gitu. Jadi kalau misalnya dia ngelihat orang agak ambisius sedikit, dia agak nggak suka gitu. Nah itu aku cerita ke dia tuh langsung langsung tiba-tiba nggak jadi. Bahkan aku cerita ke temanku yang bisa ngelihat, dia malah curiga jatuhnya, lu ngasih tahu IG-nya orang yang ngajakin lu atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang tuh malah bisa disabotase secara fisik juga di dunia nyata gitu. Jadi kayak misalnya kamu cerita, gue diajakin bikin bisnis bareng si X gitu, terus dia tahu X siapa, terus tiba-tiba dia ngedeketin si X, terus dia ngejelek-jelekin kamu di depannya si X hingga proyek itu nggak jadi, itu juga bisa. Jadi kayak di sini si kartu Beethoven ini kayak bener-bener menyarankan kamu tuh kalau misalnya
punya proyek, bener-bener diem-diem aja, pengen bikin YouTube kayak, pengen bikin bisnis kayak apapun, pokoknya kamu tuh diem-diem, tahu-tahu begitu udah selesai kamu baru cerita. Itu pokoknya move in silence, kerjakan apa-apa itu dengan diem-diem gitu, nggak usah terlalu diumbar sampai sebelum itu benar-benar jadi. Nah ini di kartu shape shifter, ini kartu yang terakhir, ini dia menyarankan kamu untuk apa ya, fleksibel dan terbuka mencoba hal-hal baru. Misalnya gini, kamu pengen kerja di, misalnya kamu tuh pengen banget punya restoran atau kafe gitu ya, terus kamu tuh sebenarnya orang yang minatnya di makanan-makanan yang asin, jadi kayak makan-makan kayak nasi atau ya makanan yang biasa kita makan lah pakai nasi mie gitu. Tiba-tiba kamu tuh dapat dapat kesempatan untuk misalnya magang di hotel bintang 5, tapi harus di bagian pastry, di bagian kayak kue-kuenya, bukan makanan kayak nasi. Padahal kamu tuh sebenarnya nggak minat gitu loh sama kue-kue manis gitu. Nggak apa-apa, ambil aja kesempatan magangnya gitu, karena itu bisa memperluas wawasan kamu gitu. Walaupun kamu cita-citanya misalnya pengen bikin restoran nasi goreng atau steak atau yang asin-asin gitu, nggak apa-apa, kamu jalanin aja dulu magang di kitchen yang memproses makanan manis gitu, yang kue-kuean gitu, nggak apa-apa. Karena di situ kamu bisa ketemu sama apa ya, kamu bisa networking, kamu bisa kenal orang baru, kamu bisa kenal investor yang mungkin bisa ngedanain restoran kamu yang jual-jual makanan asin itu. Jadi kayak apapun tuh kayak kesempatan tuh jalanin aja. Aku nggak bilang aji mumpung ya, aku nggak bilang aji mumpung kayak misalnya kamu sebenarnya cita-citanya pengen punya kafe, tapi tiba-tiba kamu ada orang bilang ih suara lo bagus, terus kayak kamu tiba-tiba jadi penyanyi, enggak juga gitu. Tapi kalau masih masih nyenggol-nyenggol hal yang menjadi minat kamu atau passion kamu, kamu jalanin aja itu sih. Itu karena di sini kayak ada potensi untuk benar-benar sukses gede-gedean, tapi kamu juga harus ngejaga diri kamu banget gitu loh. Ngejaga diri kamu dalam arti kamu harus tanggung jawab, ngejaga image kamu, ngejaga kayak reputasi kamu. Tapi di sisi lain kamu juga harus ngejaga diri kamu dari energi-energi negatif. Energi negatif dalam arti orang-orang dari masa lalu yang kamu udah tahu dia tuh nggak bakal bisa ngeliat kamu seneng. Terus kalian kayak apa ya, kadang-kadang kan ada kan orang yang kalau misalnya dijulitin orang malah seneng gitu. Kamu jangan sampai tergoda untuk menjadi orang yang seperti itu, karena di sini orang yang ngejulitin kita itu serius bisa kayak benar-benar ngancurin hidup kita gitu. Jadi kayak aku saranin jangan jangan terjerumus ke dalam hal-hal toksik kayak gitu. Jadi mendingan kayak kelilingin diri kamu dengan orang-orang yang positif aja, walaupun mungkin menurut kamu positif itu menyebalkan dan membosankan gitu, dan kamu terbiasa berantem sama orang lain. Coba deh kali ini kalian jangan deket-deket sama orang-orang toksik. Itu sih di sisa tahun 2024 itu seperti itu. Jadi kayak sebenarnya potensinya ada, tapi kamu harus hati-hati sama orang-orang toksik. Terus kamu harus fleksibel, jangan kayak gini loh, jangan nolak apa ya, sebuah kesempatan karena menurut kamu kesempatan itu kayak kesempatan yang biasa aja gitu, karena kamu nggak akan tahu itu bisa ngebuka pintu untuk hal yang lebih besar gitu. Apalagi di sini ada Jupiter. Itu aja sih. Jadi semoga kalian beruntung, semakin beruntung. Nggak sih, ini udah tahun yang udah cukup beruntung sih untuk kalian. Sumpah ini tahun yang udah cukup positif. Di sini shapeshifter skill at navigating through different levels of consciousness, ability to the potential of everything. Nah iya, jadi kalian jangan pernah gengsi untuk nerima kesempatan yang menurut kalian tuh gitu doang gitu. Misalnya kalian pengen jadi aktor gitu, terus kalian ngerasa tapi ini cuman peran pendukung. Jangan pernah kayak gitu demi apapun. Justru itu, jadi kayak jangan pernah gengsi, oke? Jadi kayak harus terbuka, harus enggak gengsian. Dan terima kasih sudah nonton, bye.